Selamat datang kembali atau kita berjumpa kembali di dalam video materi tentang praktik pemrograman web. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum kita mengenai bagaimana kita membangun sebuah aplikasi menggunakan AnimLTE dengan PHP. Nah, kita sampai di sini, kita lihat dulu sebelumnya kita masuk ke sini ya, dalam localhost. Kemudian kita panggil nama folder. Ya, nama foldernya sudah kita tahu, kita sepakati bersama. Kalaupun berbeda nama folder, tentu kamu yang lebih memahami tentang nama folder yang kamu buat di dalam komputernya ataupun di laptopnya masing-masing. Nah, sampai di sini ini adalah tampilan awal login. Ketika kita login, maka login sesuai dengan username dan password yang pernah dibuat di dalam tabel user yang kita pelajari beberapa hari yang lalu. Nah, sampai kita di sini, katakan saya login menggunakan username yang saya buat di dalam tabel user. Setelah masuk, maka ini adalah tampilan dari admin LTE yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga ini perlu kita konfigurasi atau kita perlu atur kembali bagaimana hal-hal apa saja yang sebenarnya harus kita gunakan dan bagaimana kita cara untuk menatanya supaya semakin lebih baik sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, sekarang kita inginkan membangun sebuah aplikasi berbasis web untuk katakan seperti mesin kasir gitu ya, mesin kasir atau boleh dikatakan aplikasi penjualan ya. Penjualan, apakah itu di dalam toko atau katakan di dalam minimarket ataupun supermarket dan lain sebagainya, yang kita buat menggunakan AnimLTE dan PHP. Nah, selanjutnya kita sambungkan materinya. Sini setelah kita atur semua ini, maka seperti ini ya, kita masalah dashboard ini. Dashboard ini kan ada beberapa versi ya, ada beberapa jenis, tapi kita gunakan satu. Katakan kita menggunakan dashboard yang pertama ini, tentu ini akan harus kita hapus supaya jangan tampil semuanya ya. Jadi kita pilih satu jenis dashboard. Untuk saat ini kita pilih yang dashboard version 1 ya. Ini kita akan gunakan yang tampil sekarang ini. Nah, bagaimana kita mengaturnya ini? Maka kita masuk ke dalam Notepad++, katakan seperti ini. Kalaupun menggunakan yang lain silahkan. Nah, di mana letaknya? Itu adanya di dalam backend ya, di dalam backend ini. Di sini ada yang namanya menu all. Nah, menu all. Ya, menu all ini kan kalau kita perhatikan di sini, ini dia. Jadi kalau AnimLTE itu yang ini dia. Nah, ini bisa kita ganti ya dengan merek ataupun nama tokonya, misalnya begitu ya, atau ya terserahlah Anda mau gunakan apa. Ini adalah logonya, logo yang ini dia. Ya, kalau kamu punya gambar logo perusahaan atau logo toko atau logo apa saja yang mungkin kamu buat, ya silakan diatur di sini ya. Nanti di copy gambar tersebut, jangan terlalu besar ya. Kalau bisa kamu edit tidak menggunakan Photoshop misalnya atau menggunakan aplikasi lain, tapi ukurannya diperkecil ya, supaya nanti bisa digunakan, karena ini kan seperti jenis icon gitu ya. Nah, itu bisa diganti dari sini. Nah, kalau ALT-nya ini, ALT itu maksudnya keterangan gambar ya, alternate. Ini adalah keterangan gambar gitu ya. Jadi kalau kita mau ganti keterangan gambarnya boleh juga. Katakan di sini kita rubah misalnya logo
toko misalnya ya, boleh diganti dengan seperti itu. Nah kalau ini adalah ini ya, kita bisa rubah menjadi nama toko, bisa kita rubah dengan nama tempat di mana katakan usaha tersebut menggunakannya ya, atau nama usahanya ya, silakan saja, boleh diganti. Katakan kalau saat ini saya menggunakan Pulmed, nah, gitu ya, anggap ini menjadi usahanya Politeknik Unggul LP3, kita buat sini ya menjadi Pulmed. Kemudian ini adalah gambar ya, ini adalah gambar usernya. Nah, ini bisa kita rubah nanti menggunakan perintah PHP juga dari database ya, kita nanti bisa kita rubah dari tabelnya. Ini kita bisa juga alternate, misalnya kita buat sini foto user misalnya gitu ya, itu bisa kita rubah. Nah ini adalah perintah PHP untuk menampilkan nama usernya ya, yang dari tabel, ya, yang dari tabel itu bisa kita, tapi ini bukan langsung dari tabel tapi menggunakan session ya. Session ini kan diambil dari mana? Dari kita lihat di out validasi. Nah, ya, di validasi itu ada di situ di dalam session ya. Nah, ini dia. Ini adalah session. Jadi kita panggil itu adalah ini user nama. Jadi adalah di sesinya, tapi isinya adalah ini nama LKP. Nama LKP ini dari mana datangnya? Dari atas. Coba kita lihat. Itu di sini ya, nama LKP dari, bukan dari atas ya, tapi dari coba kita lihat di sini form login, nama LKP ya, nama LKP itu. Nah ini dari sini ya, ini. Nah ini ya, nama LKP itu diambil dari sini, dan ini adalah dalam tabel, yaitu nama lengkapnya. Ya, ini kan kalau kita lihat urutannya seperti ini. Ya. Jadi ini nama LKP itu diambil di sini dari NM lengkap. Nah ini kan urutannya seperti ini nih. Ini sama dia urutannya ya. Ya sama. Jadi ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita hitung sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Jadi itu seperti itu. Jadi nama LKP ini tentu nama lengkap. Maka di dalam session maka dipanggil dia. Ya. Nah, itu di dalam maka dipanggil dari sesi. Ya, dari sesi. Nah, sesinya maka dipanggillah si sessionnya. Itu yang tampil di dalam yang ini ya, nama ini. Kemudian kan kita ingin menghilangkan ini ya, search ini nggak perlu lah, katakanlah nggak begitu perlu ya, karena ini kan biasa untuk pencarian menu ya, kalau misalnya menunya terlalu banyak. Nah sehari ini kita hilangkan, di mana ini menghilangkannya ini, sidebar search form, ya ini yang ini ya, ini kita bisa hilangkan, kita hapus ini, ya, kita hapus, karena anggap aja ini nggak perlu gitu ya. Nah kita hapus untuk menghilangkan ini. Kemudian yang ini dashboardnya ini, yang ini dia, kita akan hilangkan. Kita hanya menggunakan yang dashboard V1 gitu ya. Kan begitu. Nah, kita hilangkan ini 1, 2, 3 ini kita hilangkan saja. Tinggal kita letakkan nanti di sini ya. Kita hilangkan dulu yang versi 2-nya dulu, kita hilangkan ya. 2 dan ya, kita hilangkan ini dengan ini ya, satu blok kita hapus. Hati-hati menghapusnya, karena salah menghapus juga nanti bingung. Nah, kita hapus, ini ada tandanya ya. Satu blok ini, 2 blok ini kita hapus. Jadi tinggal satu ini ya. Nah, untuk itu kita harus pindahkan ke sini, bukan? Ya, kita pindahkan ke sini. Maka untuk memindahkan ini, kita juga harus hapus ini. Gitu ya. Kita harus hapus ini.
kita harus hapus ini semua ya, kita hapus. Jadi tinggallah yang ini ya kan, dashboard yang ini. Nah kemudian ini untuk apa namanya, sudutnya ini kan, ini ada sudut ini, yang ini ya, yang ini sudut ini juga kita hilangkan saja. Ini kan kalau misalnya ada isinya ya, kalau seperti ini kan nggak ada sudutnya ya. Nah jadi kita hilangkan juga sudut ini, menghilangkannya yang ini kita hilangkan. Kemudian di sini kita buat linknya ya, kita buat linknya, yaitu adalah buat sini adalah katakan ya, kalau ini kan open, misalnya gini, kita buat opennya dashboard. Ya kenapa ada tanda tanya open? Karena ini kan link. Jadi open, kalau kita lihat di dalam page control, nah ini kan ada open ya, variabel open ini ya kan, variabel open. Nah ini kan home ya, jadi sorry ada yang salah ya, kita bukan tadi dashboard ya, tapi home ya, open home ya. Jadi dia panggil ini home itu memanggil si dashboard gitu. Nah, ya kan, jadi di sini kita open home, nah, gitu ya, open home. Nah, coba kita simpan, lalu kita refresh ini websitenya ya, kita refresh. Nah sudah berubah ya, dari ini tadi open home, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi ini muncul, ini tampil sini open home tadi ya, di sini open home. Coba perhatikan di sini, ini open home pakai tanda tanya muncul di sini, itu adalah link ya. Jadi tanda tanya itu artinya link yang tidak langsung ke filenya ya. Filenya itu berada di mana sebenarnya? Di sini. Jadi kalau kita variable home, dia panggil ini, dia kan menangkap yang home ini kan, di open, ditangkap ini. Karena metodenya kan get. Get itu kan mengambil suatu nilai variabel yang ada di address ini ya, di address ini diambilnya. Jadi get itu mengambil isi dari variabel open itu. Karena ada open sama dengan. Jadi tanda tanya itu linknya, yang berpusat pada page.php. Dia berpusatnya di situ. Nah, sehingga ini link ini home, kalau kita isinya ini home, maka dia memanggil atau menyertakan, karena ada include dashboard.php. Jadi di sini sebenarnya kalau kita buat ya, dia panggil itu ini gitu. Tapi karena kita tidak menggunakan pemanggilan secara langsung, tapi menggunakan yang namanya bantuan variabel, maka jadilah seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu tampil, maka berubahlah tampilan ini ya kan, maka ini sudah berubah ya. Jadi tidak ada lagi pilihan-pilihan dashboard. Tapi kan ini yang biru ada nih. Kenapa ada tanda biru? Karena dia adalah aktif. Nah, jadi coba kita hilangkan aktifnya. Kita hilangkan aktif ya. Jadi sini ada aktif. Nah, kita hilangkan aktif ini. Nah, setelah kita hilangkan, nanti kamu refresh ya. Kalau kita refresh, pasti nanti background biru ini akan hilang ya. Nah ini hilang ya, jadi dia tidak aktif kembali. Sekarang apa yang harus kita rubah lagi? Yang ini gitu ya. Nah ini kan tulisannya home dashboard V1. Ya sudah, ini kita hilangkan gitu. Ini letaknya di mana? Ya coba kita lihat di sini ya. Nah kita lihatnya di mana? Karena ini tadi menu all, coba kita lihat. Saya rasa tidak di sini ya tempatnya. Nah, tidak situ ya. Karena sudah kita bagi-bagi kemarin itu. Jadi ini letaknya itu di ini dashboard ya. Letaknya itu di header ya kan? Di header. Maka kita cari sini header atau mana ya, bukan header ya saya rasa ya, di mana nih ya, di dalam dashboard. Oh ya, di dalam dashboard juga ya, di dalam dashboard, tapi ini ya, nah di dalam dashboard.
Nah, tapi kalau tadi kan menu all ini dalam dashboard. Nah, ini kita hilangkan ya, di satunya ya. Nah, ini home ya, home kita ganti menjadi seperti ini ya. Jadi open sama dengan home ya. Jadi pakai tanda tanya ya, tanda tanya open sama dengan ini nama dari linknya ya, nama dari link yang akan kita panggil. Nah, ya, ini kan semua ini tadi berada di dalam page control ya. Di dalam page control ini, kalau kita di sini buat home, maka dia akan memanggil file ini. Maka di sini kan home juga akan memanggil yang namanya home ya. Jadi semua link yang ada di sini, semua link yang akan kita buat itu tersimpan di dalam page control ini. Nah, di sini kita buat nanti linknya dan file apa yang akan dipanggil atau disertakan ya. Ini tadi sudah ya. Nah, ini posisinya aktif. Kalau kita buat aktif ya, aktif ya, karena gini kan kita refresh akan berubah nih. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita ingin mengubah ini ya, judul di atas ini. Ya, ini di mana letaknya? Itu berada di dalam file meta ya, di dalam meta di sini ya. Meta ini ya. Nah, ini ada judulnya nih. Ya, judul ini, title ini untuk yang di sini gitu ya. Jadi kita rubah ya. Katakan ya sesuai dengan keinginan masing-masing, saya ingin buat sini Politeknik Unggul LP 3M. Nah, gitu ya. Ini untuk merubah judul ataupun title dari halaman websitenya ya. Nah, ini kita rubah ya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kemudian selain itu juga kita ingin membuat sini menu ya. Menu apa yang akan kita buat, katakan kita buat namanya master data ya. Jadi master data itu kumpulan-kumpulan apa namanya menu yang hanya mengisi data master. Data master itu artinya data yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya dengan apa namanya ya, tabel lain ya, atau juga transaksi lain. Dia hanya berdiri sendiri, tabel master namanya ya. Seperti user itu ya. Tapi kalau usernya misalnya nanti dihubungkan dengan tabel yang lain, itu kan tergantung kita yang mengaturnya. Tapi untuk saat ini kita anggap tabel usernya tidak ada hubungannya dengan tabel lain ya. Nah, sekarang ini kita rubah, ini widget ini kita hapus dulu ya. Widget ini kita tidak pakai, kita akan menggunakan layout ya. Misalnya begitu, kita akan hapus itu, yaitu tadi di dalam menu all ya. Nah, ini kita hilangkan ya. Kita hilangkan yang ini. Nah, supaya kita nggak pakai ya, kita formatnya ya. Kalau misalnya websitenya kan ini kan ada ini tanda panahnya ya. Kalau artinya ini sebenarnya ada submenu di dalamnya. Coba kita klik. Nah, ini ada submenunya kan. Nah, ini mau kita pakai ya. Kita rubah ini menjadi katakan menunya master data. Misalnya begitu ya. Ini kita buat sini master data atau data master ya, terserahlah apa namanya. Ini kita hilangkan, ini span-nya ya, span-nya kita hilangkan. Kemudian di dalam master data itu kita ingin buat, katakan di sini adalah master data, yaitu misalnya user. Atau lebih enaknya begini ya, masternya kita buat di sini, tapi kita buat sini adalah master. Nah, kan nggak mungkin ini master data lalu kita buat sini data user gitu ya, enggak ya. Jadi kita buat sini master, di sini kita buat data user. Kemudian kita buat di sini linknya, gitu ya. Linknya kita buat menggunakan seperti tadi, open sama dengan, nah apa nama dari link tersebut. Misalnya gitu ya, kita buat nama linknya misalnya data underscore user. Boleh pakai underscore, boleh pakai tanda garis ya, apa saja. Yang penting jangan pakai simbol-simbol yang lain seperti tanda tanya, tanda seru, itu tidak bisa ya. Jadi ini kita bisa
underscore, bisa juga seperti ini. Itu boleh pilih cara yang mana. Katakan sini data user gitu ya. Kita buat situ data user. Nah, maka kalau kita buat ini seperti ini, kita akan daftarkan atau kita buat di dalam page controlnya. Nah, maka kita buat di sini, ya kan? Kita buat sini chase kutip tunggal. Kita buat sini tadi ya data user. Lalu kita ini bisa kita copy ya. Kita copy lalu kita ganti. Nah, sekarang data user itu berada di mana? Katakan kita buat foldernya, yaitu di dalam master underscore data. Lalu di sini kita buat namanya katakan nama filenya adalah list underscore user. Nah, seperti ini ya. Kita buat katakan namanya nama dari filenya ya. Jadi data user itu merupakan nama variabel nama linknya yang berada di variabel open ya, nama linknya. Sementara nama link ini memanggil nama file list user.php yang berada di dalam master data. Nah, folder master data harus kita buat di dalam di sini ya. Ini kan udah ada nih master data. Oh, ini pakai garis ya. Saya lupa nih. Ini pakai garis ya. Garis, bukan garis hubung ya, bukan underscore, tapi ini master garis data list user, ya kan? Nah, ini berarti di dalam ini kita buat master data, tapi kita kumpulkan dulu ya. Ada foldernya lagi master data. Lalu kita buat sini data underscore user garis miring. Nah, gitu. Jadi ada master data, di dalam master data itu ada folder lagi data user. Lalu di dalam data user itu ada file yang dipanggil itu list user. Nah, ini kita harus buat foldernya di dalam master data ini ya. Kita buat di dalam master data, kita buat folder baru, namanya adalah data underscore user. Jadi kita buat sini data underscore user. Kemudian di dalam data user ini kita buat file yang bernama list user ya. Sesuai dengan apa namanya ya, list user ya, namanya kita buat ini list user titik php ya. Jadi gini kita buat sini list underscore user titik php. Nah ya, ini sudah kita buat. Nah, ini setelah kita buat kan isinya kosong tentunya, ya kan? Pasti dia nanti blank ya, karena masih kosong isi. Sekarang kita refresh dulu ini. Refresh. Sudah terjadi perubahan di dalam tampilan. Nah, ini berubah jadi master data ya. Kemudian kita klik ini. Oh, belum ada subnya ya. Ini masih sub menu yang lama karena belum memang kita rubah ya. Jadi kita rubah lagi di dalam sini ya. Kita rubah, yaitu di dalam menu all. Tadi belum kita simpan ya sebenarnya. Oh iya, belum disimpan tadi ya. Ini ya, setelah kita buat ini kan belum kita simpan. Nah, sekarang setelah data user misalnya gitu, kita selesaikan dulu satu-satu ya. Kita selesaikan data user ini. Nah, ini kita buat ya. Setelah kita tadi buat nama filenya, tetapi file tersebut belum ada isinya. Coba kita lihat di sini kan nih, kosong ya. Jadi ini kosong masih. Nah, sekarang kita refresh dulu atau kita reload apakah sudah bisa atau belum. Data usernya. Oh, belum ya, belum masuk tampil ke sini ya. Nah, jadi ini setelah data user ini, maka ini tadi link ya, sekali lagi ini adalah nama linknya, sementara ini adalah variabelnya ya. Link ini akan diambil dari ini page control, dipakai metodenya get ya, get. Jadi get open. Nah, itu maksudnya get yang diambil bukan opennya, tetapi nilai atau isi dari variabel open tersebut setelah sama dengan. Nah, itu yang diambil. Jadi kalau isinya data user, maka akan dia memanggil
ini. Kalau dia isinya home, maka dia akan memanggil yang ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba kita refresh kembali apakah sudah bisa websitenya ini. Ya, ini sudah ada. Jadi kalau kita geser mouse, coba kamu lihat di bawah sini nanti ya, di sini ada tulisan kecil, coba ya, saya geser. Nah, itu ada di bawah tuh. Diklik gitu ya, diklik. Nah, ini geser. Nah, itu kan tertulis. Ya, tertulis open sama dengan kalau kita klik. Nah, kosong. Karena ini kan coba kita lihat di sini kan. Ini kan data user nih. Ya. Jadi dia diambil ini data user ini. Ya, dari sini kita ambil nih diambilnya. Ini nilai dari open itu nih data user. Nah, ini data user. Maka dia akan menyertakan atau memanggil atau include ya, sertakan di sini ke dalam halaman yang ada di sini. Nah, dari mana ini bisa berubah-berubah? Kenapa bisa ini berubah-ubah? Sebenarnya letaknya di mana? Kalau kita panggil dashboard, dia terisi. Nah, sini dia, kan? Kita panggil data user. Nah, ini dia. Kosong. Dari mana sebenarnya bisa berubah itu? Nah, kita lihat di dalam filenya ya, kenapa itu bisa berubah-berubah? Coba kita lihat di sini ya. Dia berada di manakah sehingga itu berubah-berubah tampilannya, kok bisa ya berubah-berubah gitu ya? Ya, sebenarnya dia diatur di mana gitu ya? Diatur di manakah ini sehingga dia bisa berubah-berubah gitu ya? Nah, ya, coba kita lihat dulu ya. Di sini apakah di sini ya tempatnya atau enggak ya, sepertinya bukan di sini ya. Dia berada di dashboard apakah di dashboard ya, kayaknya bukan ya. Dia berada di page ya, di dalam di sini dia di page ini. Nah, ini kan ada nih di page ini dia include menu all. Nah, berarti dia berada di page ya. Nah, ya di page ini. Karena tadi kan page yang mengatur semua tata letak ini tadi ya. Tidak, jadi file page ini yang mengatur tata letak ataupun layoutnya. Untuk semua tampilan yang ada di sini ya. Tampilan yang ada di sini yang mengatur itu adalah di filenya page. Nah, ya. Sehingga kan ini kan dipanggil nih include header, lalu di sini include menu, include control, page control ya. Ini include footernya, include JS ya, include meta di sini. Nah, jadi file page inilah yang mengatur layout ataupun tata letak dari ini ya, admin LTE yang kita gunakan ini ya, sehingga dia menjadi pusatnya. Nah, tadi saya katakan ini pusatnya, pusat semua transaksi yang berkaitan dengan menu, yang berkaitan dengan link, dia akan menjadi pusatnya. Jadi dialah yang ibaratnya sebagai pengontrol selain dari menu ya. Kalau pengontrol menu ini, tapi untuk mengatur tata letak si page ya. Tapi untuk mengatur kenapa itu menu bisa kita klik dia bisa berubah tampilan, yang mengatur itu adalah page control ini tadi ya. Maka itu yang harus kita isi nanti yang sesuai dengan kebutuhan ya, untuk menampilkan menu all ya. Nah, kalau ini kan bicara tentang level akses. Jadi kalau misalnya pelanggan nanti, katakan ada pelanggan, statusnya levelnya itu pelanggan, ya, maka dia tampilannya menu pelanggan. Nah, tentu di sini nanti menunya ya tentu nggak sama ya, tidak sama dengan menu administratornya. Tapi kita sekarang yang kita buat ini adalah menu admin dulu ya, menu administrator dulu. Kalau menu pelanggan ini nanti kita atur belakangan. Nah, kita atur dulu menu all ini tadi, kita kembali ke menu all di sini. Itu makanya tadi kalau kita klik ya, klik ini home, maka yang mengontrol itu ini page control, dan yang mengatur tampilan itu berada di mana ini? Ini di sini semua diaturnya. Yang mengatur itu di sini hasilnya. Ya, jadi ini diatur oleh apa namanya ya? File page di PHP ini yang mengaturnya ya.
Jadi di sini dia ya, page control ini yang memanggil-manggil ini, yang ada di sini dipanggilnya, lalu tampilkannya ke sini ya. Jadi itulah dia ya. Jadi untuk bisa kita pahami ya. Nah, sehingga ini kalau kita panggil data user, maka yang berubah itu kan hanya sebagian sini, yang ini ya. Yang ini yang berubah di sebelah ya, kanan ini ya, sebelah kanan menu dia akan berubah ya tampilannya. Berubah ya. Sekarang apa yang harus kita buat untuk mengisi data user ini supaya dia ada katakan kita ambil dari sini ya, ini supaya ada ini nggak hilang gitu ya, ini tetap ada tapi yang ini aja yang hilang gitu ya kan. Nah ini nanti kita ambil dari mana, dari dashboard ya, kita ambil dari dashboard ini dashboard ini, kita ambil yang file atasnya ini yang ini kita ambil ya, ini. Nah ini kita ambil ya, semuanya kita ambil ya, kita blok ini semua, tapi nanti kita akan hapus sebagian ya, atau kita mana ya, saya rasa enggak semua, ini konten ya. Jadi ini kita ya, saya rasa kita ambil aja deh semua ya, nanti kita hapus mana yang nggak perlu ya, kita ambil, kita ini blok ya, blok semua, Ctrl A lalu Ctrl C, lalu kita pastekan di list user. Nah, kita simpan. Nah itu ya, setelah kita simpan coba kita refresh, coba kita panggil lah gitu ya. Nah, berubah belum? Nah berubah dia kan, jadi ada isinya, tapi kan ini nggak kita pakai gitu ya, kita akan buang ini ya, kita akan hapus ini, kotak-kotak ini dan grafik-grafik ini kita hapus. Nah, dari mana menghapusnya? Kita lihat di codingnya ya. Nah ini tadi data user kita rubah dari atas. Nah ini dashboard tadi, ini dashboard ini kita rubah judulnya ya, jangan dashboard ini ya, ini dashboard kita rubah. Jadi katakan di sini adalah data user, nah gitu ya. Nah di sini tetap home, di sini kita ganti menjadi data user. Nah itu ya. Kemudian yang ini kita hapus ya, kita hapus ini mulai dari ini ya, new order itu ya, ini new order ini kita hapus nih. Ini kita nggak pakai gitu ya, kita ambil, kita hapus ya, mulai dari sini ini kita hapus satu persatu ya, kita hapus, jangan salah hapus ya, hati-hati juga menghapusnya, ini hapus ya. Dan kemudian satu-satu ini kita blok, kita hapus sampai sini, lalu kita hapus juga ini ya. Ya, nah ini. Ya, jadi berarti kita menghapus bagian yang ini, gitu ya, bagian yang ini. Jadi kita hapus ini, kita buang ini ya. Nah, ini. Nah, coba kita refresh ya. Ya, jadi ini kita refresh, hilang nggak yang ini gitu ya? Ya, hilang pastinya. Ya, hilang bukan? Nah, jadi berubah nih, ini data user, ini jadi data user dan yang ada di sini juga terhapus ya. Nah, selanjutnya yang kita hapus yang mana? Ya kan, kita hapus yang mana? Tentu kita akan hapus bagian yang ini bukan? Mulai dari ini ya, saat ini kita hapus sampai sini ya. Nah ini kita hapus, kemudian tunggu ya, tadi ya ini kita hapus. Kemudian yang ini juga nggak perlu kita pakai sampai mana ya? Sampai di sini ya. Sampai ini kita akan hapus ya, untuk chat kita hapus, nggak perlu, hapus ini. Kemudian ini juga kita hapus sampai sini ya, kita hapus. Nah ini kita hapus juga nih ya,
Ini nggak perlu, ini juga kita hapus section sampai section lah ya, supaya sampai section ini kita hapus. Ini kita hapus, ya kan? Nah, ini sudah ya, ini kita udah. Ini. Oke, ini tinggal inilah yang tinggal ya. Ya, yang tinggal ini jangan dihapus ya, yang ini jangan dihapus karena itu perlu nanti ya. Nah, setelah kita hapus itu tadi, coba kita refresh apakah ini sudah hilang atau belum gitu ya. Ya, sudah hilang. Ya, sudah kosong dia. Nah, sekarang kita mau isi ya, mau isi di sini adalah nanti daftar data user ya. Tentu kita berarti perlu tabel ya kan? Nah, perlu tabel. Nah, untuk membuat tabel itu kan kita lihat di admin LTE-nya. Kita harus ambil codingnya di sini admin LTE. Yaitu di page kemudian example, ada table nggak ya? Bukan di example ya sepertinya. Tapi di ini ya, table ya. Nah, table itu ada yang modelnya kalau kita double klik ini, kita ambil yang sesuai dengan kebutuhan ya. Ini banyak format. Nah, yang kita ambil itu yang ini lah kayaknya. Dicocok yang ini ada search-nya. Ini enggak ada search-nya ya. Nah, yang ini mau kita ambil nih yang ini. Yang ini mau kita ambil ya. Contoh format yang seperti ini mau kita copy, tapi kita ambil ya. Kita ini ya, kita mau katakan buka ya filenya. Jadi ini kita buka pakai Notepad++. Nah, kita akan searching seperti ini ya. Kita ambil ini. Nah, ini ya, ini kita ambil ya. Jadi ini kan mana tadi ya, kita lihat dulu tampilannya. Nah, ini ya, kita ini ambil. Ini ya, kita ambil data table switch. Nah, ini kita ambil dari sini. Nah, yang kita copy itu dari mana? Dari sini. Ini kita ambil nih. Ya kan? Kita ambil dari sini sampai mana nih? Sampai mana ya? Sampai di sini. Ya, ini ya, sampai sini ya. Ini. Kan? Kita ambil sampai di situ ya. Kita copy ya, kita copy ke mana ya? Kita copy ke list data user tadi ya. Kita copy, kita letakkan ya, kita copy ini, copy, lalu kita letakkan di sini, nih di dalam row ya. Nah, di sini ya, dalamnya paste. Ya. Ya, setelah dipaste ini agak panjang ya codingnya, jadi ini kolomnya 12 ya, tadi lupa ya, kolomnya 12 ya, ini harus kita buat ini kolomnya 12 ya. Kolomnya 12 ya, jadi kita harus ambil kolomnya 12, kita harus kopikan di dalam row tadi, karena kita pakai row maka harus ada kolomnya. Nah, ini kita copy ya, ini di copy ke sini ya, jadi kita copy ke sini, di sini ya, karena kita pakai kolom ya. Jadi ini kita harus buat div-nya di bawah ya. Kita harus buat di bawah div satu lagi ya, yaitu ini row, ini call ya. Jadi kita harus buat ini untuk membatasi kolom ya, div-nya. Kalau ini kan div untuk tabel ini ya. Jadi ini kita modifikasi tadi ya, ini ke ini ya, sudah sampai di sini ya, ini call-nya.
Tapi ada yang harus kita ambil lagi. Di sini ada di bawah ya. Di bawah ini coba kita lihat, tabel itu kan punya identitas nih. Table ID berarti example 2 ya, example 2. Dia biasanya di bawah ya, di halaman terakhir. Nah, ini ada script ya. Script ini harus kita kopikan. Script ini ke JS, di file JS ini kita copy. Ya. Ini scriptnya kita copy nih. Ya, ini kita copy ya. Lalu kita letakkan di JS nih. Ini JS ya. Ya. Kita letakkan di bawahnya. Paste. Yang kita pakai kan example 2, ya kan? Maka ini kita hapus nih example. Ini kita hapus karena yang kita gunakan adalah example 2. Tapi bisa kita rubah ya, nama ini bukan harus example 2, bisa kita buat namanya misalnya adalah katakan tabel data gitu ya. Ini boleh kita rubah namanya ya. Kenapa tanda pagar? Karena dia ID ya. Jadi kalau ID itu pakai tanda pagar, kalau kelas pakai tanda titik. Nah, ini pakai ID table ID ya. Jadi kita rubah juga di sini di list usernya, di tabelnya ini harus kita rubah. Oh ya, sorry, ini example 1 ya. Berarti tadi salah ya, kita hapusnya ya. Kita ulang ya kembali. Yang kita pakai berarti ini example 2-nya yang kita hapus. Karena tadi kalau kita lihat di sini kan ini adalah menggunakan example 1 ya. Nah, berarti ini kita rubah ID-nya yaitu data tabel. Ya, ini ya. Tabelnya bahasa Indonesia aja deh ya. Data tabel ya, bukan table ya, tapi nanti kalau pakai data table ada perintah yang lain nanti agak sulit ya. Jadi kita rubah ini menjadi data tabel ya. Nah, data tabel ini ID-nya kita masukkan ke dalam file JS tadi. Ini yang example 2 kita pakai ya, yaitu yang ini ya. Ini kita rubah seperti ini. Jadi coba ya kita buat dulu apakah benar itu ya. Ini tadi kita buat seperti ini, lalu kita refresh ya. Di sini ya, kita refresh ini. Sudah masuk, ya sudah masuk, tetapi untuk search-nya nggak ada ya, belum ada ya search-nya. Nah, kenapa belum ada nih search-nya ya? Kenapa belum ada? Karena ada file JavaScript yang belum dipanggil ya. Jadi kalau yang seperti ini kondisinya nggak ada ya, hanya tabel biasa saja. Ini berarti ada file JavaScript ataupun CSS yang belum dipanggil. Nah, kita lihat dulu di sini ya, di dalam data HTML ini tadi. Nah, ini ada pemanggilan data table nih. Ini ada data table nih belum kita panggil di dalam JS ini ya. Di file JS ini kan tidak ada tuh data table. Nah, tidak ada ya. Jadi harus kita kopikan ya. Dari data table ini kita harus kopikan. Dari mana kita mengkopinya? Yaitu dari sini ya. Ini kita copy ya dari sini. Ini semua kita copy. Ya kan? Ini copy. Nah, kita copy, letakkan di JS ya. Letakkan di JS, yaitu di sini kita letak ya. Kalau tadi, nah ini kan letaknya di atas admin LTE, bolehlah ya di atas admin LTE, atau di mana nih yang paling tepat nih kan? Di bawah, di atas demo, atau di bawah ini ya, bundle JS ya, boleh letaknya seperti itu. Menurut itu boleh kita buat. Katakan di sinilah ya kita buat mana nih? Ya. Jadi kita letakkan saja di sini ya, di sini. Kita letakkan di sini, kita pastekan aja. Kemudian ini kan kita rubah ya sesuai dengan ini, kita tambahkan ini, kita tambah assets ya, kita rubah nama foldernya. Ini kita rubah ya. Jadi ini kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini ya. Nah, kita rubah seperti ini ya. Kita apa namanya? Ya, setelah kita rubah ini, ya kan? Maka kita simpan. Setelah kita simpan, lalu kita refresh. Apakah sudah belum?
Ya sudah ada, tapi kok nggak rapi ya, tidak rapi nih. Kenapa tidak rapi ya? Nah, berarti ini CSS-nya ada yang lupa ya di CSS. Nah, kita lihat ke atas lagi, di CSS-nya ada. Nah ini CSS-nya, kita ambil nih data tables nih. Ini kita kopikan juga nih, ya. Kita copy data tables-nya, lalu kita letakkan di meta ya. Kalau tadi di JS, sekarang di meta. Nah, di meta ini letakkan di sinilah, di mana ya. Di sini juga boleh ya, di mana aja boleh sama. Kita pastekan di sini dan kita rubah juga folder asetnya ya. Kita rubah folder asetnya ini. Kita buat seperti ini ya, pastekan. Nah, jadilah ya. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi kita kopikan ini untuk CSS-nya, karena kalau tidak ada CSS ya ini tak rapi dia tata letaknya nih ya. Kurang tepat ya tempatnya gitu ya, kurang rapi. Ya, kita lihat di sini apakah ya sudah rapi bukan? Nah, sudah rapi dia. Gitu ya kan? Nah, sudah rapi. Nah, kalau kita lihat di sini, loh ini kok enggak ada ya yang ini. Kok tidak ada ya? Gitu ya. Kenapa tidak ada ini gitu ya? Kenapa tidak ada ya? Gitu ya. Kenapa ini tidak ada? Ini sebenarnya letaknya di mana? Coba kita lihat di data table. Jadi ada di bawah itu nih, seperti ini. Buttons-nya ini sudah kita masukkan nggak tadi semuanya ya, di JS-nya. Data tabel. Oh, ini kita belum berubah nih. Ya, jadi ini ya, kita rubah dulu ya. Jadi di ini example, berarti ini kita rubah ini ya. Karena ini kan di dalam example 1 ya. Pastikan ini ya. Kita harus rubah. Kita lihat dulu di sini kenapa dia seperti itu tadi. Coba kita lihat di bawah ya, apakah ya. Jadi seperti itu, karena tadi belum berubah ya, kita kopikan yang tadi, yaitu di dalam JS tadi ya. Ini tadi kita rubah namanya, maka ini kita rubah juga ya, nama dari tabel tersebutnya, nama tabelnya. Jadi coba kita refresh apakah sudah berubah itu. Ya, ada dia kan. Nah, ini dia ya, sudah berubah. Tapi ini boleh kita pakai, boleh tidak sih ya. Ini kan nggak wajib ya. Bisa kita gunakan, bisa kita hilangkan ya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini untuk bisa dicetak ke PDF ya, bisa kita katakan dicetak seperti ini ya. Nah, langsung bisa dicetak tuh ke printer. Nah, ini kan bisa dicetak langsung, ya kan? Nah, ini bisa kita bisa kita cetak langsung. Ini kegunaannya ini ya. Kalau kita ingin kita ekspor ya ke Excel bisa juga. Mau jadikan PDF juga bisa ya. Tadi itu bisa. Tapi ini sementara kita nggak pakai dulu ya. Kita hilangkan saja dulu ini. Kita nggak pakai. Nah, menghilangkannya di mana? Di sini tadi ya. Kita hilangkan. Kita hilangkan buttons. Nah, kita ini example 2 atau kita pakai example 2 juga bisa, nggak masalah juga tuh, boleh ya, kita pakai example 2 boleh ya. Katakanlah seperti ini ya respon. Ini boleh juga sih kita buat ya, kita ganti ke sini ya. Nah, ya boleh, ini kita buang tapinya. Nah, ini kita buang ya. Nah, lalu kita buat sini paging true search. Nah, kita buat ini true ya, supaya ada untuk apa namanya searchingnya ya, untuk searching ini kita buat seperti ini juga boleh, nggak masalah ya. Kita hapus yang tadi, kita pergunakan yang ini
boleh aja ya, kan ada dua jenis ya. Ya, ada ya. Jadi kalau kita ketikkan di sini kita akan bisa ya, rubah ya. Nah, sekarang judul tabel ini ada dua, satu di atas, satu di bawah. Kita pingin jangan ada dua-duanya nih, kita hapus aja sih yang bawah ini gitu ya. Misalnya gitu ya, kita mau hapus yang bawah, lalu kita rubah yang ini, judul ini ya, judul ini kita rubah ya. Nah, sekarang kita rubah di dalam file list user. Ya, kita rubah di sini yang ini pertama ya. Ini kita judul tabelnya, judul tabelnya kita buat sini itu daftar data user. Nah, itu judulnya ya. Kemudian di bawah ada juga judul di bawah. Nah, ini kita judul kaki ya namanya, ini t-foot-nya kita hapus aja. Nggak pakai gitu ya t-footnya ya. Kita pakai judul kakinya di bawah, nggak perlu kita buat ya. Kita hapus. Ya, lalu kita refresh. Ya, sudah hilang ya. Jadi ini sudah tidak apa namanya ya, kelihatan lagi ya. Yang judul tabel atau judul kolom ya, judul kolom di bawah. Sekarang judul kolomnya hanya di atas. Nah, kalau tanda ini maksudnya adalah searching ya. Ini apa, bukan searching, sorting ya. Ya, bisa dia ascending, kalau tanda panahnya ke bawah itu ascending. Kalau tanda panahnya ke atas itu artinya descending. Maksudnya ascending ya. Kalau ke atas itu ascending, kalau ke bawah itu descending. Itu pengurutan berdasarkan dari terbesar ke kecil. Kalau abjad itu A ke Z. Kalau descending itu kan Z ke A. Kalau angka 1 ke dan seterusnya. Kalau descending itu yang nilai terbesar ke kecil. Nah, sekarang kita ingin rubah judul ini ya masing-masing supaya bisa kita sesuaikan dengan tabel usernya. Kita buat, katakanlah sesuai dengan tabel user ya. Nah, di dalam tabel user kita lihat dulu kemarin nama database-nya apa ya. Kita lihat dulu ya nama dari database itu berada di library ya, di NC Connection, yaitu ini namanya DB Minimarket ya. Jadi ini DB Minimarket kita buka menggunakan PHP myadmin ya. Jadi kita buka di sini localhost PHP myadmin. Nah, di sini kita lihat database-nya yaitu DB Minimarket. DB Minimarket. Ya, kita lihat di sini ada TBL user. Nah, ini susunannya kan seperti ini ya. Mau kita tampilkan nanti di tabel tersebut. Kecuali password ya, password tidak boleh kita tampilkan ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 ada 6 kolom yang akan kita tampilkan ya. Jadi kita rubah tabel ini tadi, tabel yang ada di list user ini kita rubah. Kita akan hapus di t-body-nya itu ya, di t-body-nya kita hapus dulu yang ini ya. Kita hapus, kita akan menggunakan coding PHP nanti untuk menampilkan semua data yang ada di TBL user tadi ya. Kita hapus dulu sampai di sini ya. Kita hapus. Jadi yang tinggal hanya satu baris ini. Nah, judulnya kita buat di sini judul kolomnya. Yang pertama ini adalah ID misalnya gitu ya. Kemudian nama lengkap. Nah, kita pilih nama lengkap. Lalu yang kedua adalah nama usernya, atau kita buat sini user name misalnya gitu, atau nama user lah ya, biar kita sesuaikan dengan nama pengguna kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian passwordnya jangan dibuat ya, karena nggak boleh. Kita buat sini adalah level. Kemudian foto
ya, foto. Ini bisa kita tambahin lagi, kita copy di sini. Selain foto apa? Statusnya aktif atau tidak aktif ya. Berarti sini kita buat sini katakan status. Nah, lalu kita buat kolom satu lagi yaitu untuk aksi. Nanti misalnya untuk edit, hapus ya. Kita buat sini aksi. Nah, ya, aksi. Ya, jadi ini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita hitung dulu pas enggak nih? 1 2 3 4 5 6. Harusnya 7 ya. Ada yang kurang enggak ya? Nama user, foto. Harusnya 1 2 3 4 5 6 ya. Pas 6 sama ini 7 ya. Jadi 7. Nah, di sini kita tambahin 1 2 3 4 5 6 ya. Kita tambahin satu lagi biar pas 7 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 satu lagi ya. 7 ya. Nah, sudah kita buat seperti ini, kita tata, tapi belum kita panggil ya dari tabelnya, belum, karena itu menggunakan perintah PHP. Sekarang kita refresh dulu dari sini ya. Nah, sudah berubah ya kan? Jadi ini tadi sudah dirubah tampilannya dan berubah juga isinya, ya kan? Nah, ini sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat perintah PHP ya untuk membaca tabel, untuk membaca tabel user itu, ya kan? Untuk membaca tabel user, isinya kita buatlah codingnya nanti di atas ya, coding PHP-nya di atas ya. Ini kita buat sini coding PHP, jadi kita buat sini mengawali coding PHP. Kita buat seperti ini ya. Kita harus membuat membaca tabelnya ya. Katakan perintahnya seperti ini, kita buat ini tanda string. Katakan di sini kita buat misalnya kita buat variabel SQL sama dengan bintang sama dengan tanda kutip ganda. Kita buat sini select bintang from tbl user, ya kan? Kemudian order ya, order by itu artinya diurutkan berdasarkan nama mana, nama user atau nama lengkap, kan begitu. Nah, maka kita lihat di PHP main admin, kita buat berdasarkan nama lengkap aja, berarti ini variabelnya nm underscore lengkap gitu misalnya gitu ya. Maka kita di sini nm underscore lengkap. Nah, itu ya. Kemudian kita buat perintah di sini, yaitu untuk membaca query-nya, yaitu katakan ini string query sama dengan kita menggunakan perintah dari connection ya. Jadi kita panggil yaitu ini kita panggil ya query db ya. Nah, ya, query db ya, kita panggil sini query db buka kurung yaitu string SQL. Nah, kita panggil variabelnya ini. Variabel yang ini kita panggil. Nah, sekarang setelah kita panggil, tentu kita harus tampilkan kan di dalam tabel ini. Di tabel ini kita tampilkan. Maka perintahnya di mana? Di sini ya, kita buat perintah itu. Kita buat perintah PHP di sini. Gitu ya, PHP. Tampil PHP. Kita buat sini ya. Perintah yaitu while buka kurung string, katakan sini array gitu sama dengan array ya, array db dari mana lagi? Array db dari sini ya, dari INC connection ini array db untuk membaca atau nanti memanggil isi recordnya ya. Jadi dia akan membaca isi recordnya. Jadi kita sini rect sama dengan array db buka kurung, kita panggil variabel yang ini qre ya. Jadi string QRI ya, gitu ya. Baru kita buat sini. Tapi bawahnya
Di sini ya, kita buat di sini di bawahnya perintahnya yaitu ini ya. Untuk penutup tanda kurung tadi kita buat di sini. Karena kan pakai perulangan ya kan untuk menampilkan ini. Ya enggak? Pakai perulangan. Nah, sekarang kita tampilkanlah dia masing-masing menggunakan perintah PHP tadi. Kita buatlah di sini nih ya, sama dengan. Jadi untuk mempersingkat perintah PHP kita boleh pakai sama dengan ya. Jadi ini sama dengan kita panggil rect variabel rect ya. Rect kita buat di sini kurung balok, lalu kita buat ini tunggal, yaitu kita panggil fieldnya. Field dari yang mana kita panggil ini? ID user ya. Jadi fieldnya kita panggil yaitu ID underscore user. Ya, ini lalu kita copy lah masing-masing ini ke dalam ini ya, ke dalam TD ini tadi ya. Nah, kita copy. Nah, setelah ID user siapa mau kita panggil lagi, yaitu nm underscore lengkap. Nm underscore lengkap. Kemudian habis nama lengkap di sini kita lihat nama pengguna berarti yaitu nm user ya. Berarti kita panggil sini nm user. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang mau kita panggil, yaitu label. Maka kita panggil sini label. Ya, kita panggil sini label. Nah, setelah label apa lagi? Foto ya, foto. Nanti kita buat linknya ya. Untuk foto ya, foto. Kemudian di sini ada nm aktif ya, nm aktif. Kita buat sini. Nah, apa ini? nm underscore aktif. Nah, yang untuk ini nanti ya, untuk aksi itu kan untuk edit dan hapus ya. Sebentar lagi ya kita buat. Nah, sudah tampil ini datanya, perintahnya. Kenapa pakai ini rect? Karena variabel rect-nya ini ya. Jadi rect ini harus sama ke bawah. Karena isi dari variabel ini kan atau field ini kan dari array ini. Tadi array db itu kan perintahnya membaca record ya, membaca record tetapi juga mengikuti fieldnya. Jadi fieldnya yang akan ditampilkan di sini, tapi nanti ketika di dalam tabel yang terisi adalah nilai field ini gitu ya. Bukan fieldnya yang ditampilkan tapi nilai field itu. Nah, coba kita lihat di sini, kita refresh. Wait, ada masalah nih. Kenapa bisa begitu ya? Ada error nih. Ya, tidak ini. Coba kita perhatikan dulu apa yang jadi masalah. Kenapa bisa error? Apa yang salah ya? Kita lihat dulu ya. Salah. Ya, kita lihat dulu apa sebenarnya yang salah ini sehingga tabel user tabel user ID user
bisa begini. Coba kita lihat ya di sini tadi salahnya apa, sehingga tidak tampil ya datanya. Tentu ada perintah yang salah kita buat ya. Dalam hal ini kita lihat ya. Saya bilang apa nih? Ini baris 50 katanya. Baris 50 itu yang mana ya? Baris 50 yang salah ya. Jadi baris 50 coba kita lihat ya. Di baris 50. Oh, ini katanya ya. Ini baris 50 yang salah. Baris 50. Coba kita lihat ya ArrayDB. Oh iya, ini ada i-nya yang kurang ya. Nah, ini ada yang lupa nih. Ini tadi ada yang ini kan MySQL harus ada i-nya gitu. Ya, ada kelupaan ya. Mungkin coba kamu lihat di punya kamu, mungkin ada yang kurang. Ini ada kurang i tadi ya. Ini di sini kurang i. MySQL i ya, ada i-nya. Itu dari kelupaan. Ini sudah pas ya. Dicek kembali ya. Mana tahu ada yang salah. Ini ada MySQL i. Nah, kekurangannya di situ ya. Nah, tadi ada ini kurang i di ArrayDB, makanya dia pesan seperti ini ya. Nah, ini kan ada pesan ini MySQL fetch array, itu nggak dikenal ya, jadi undefined tidak dikenal itu ya maksudnya ya. Baik, sekarang coba kita refresh apakah sudah bisa atau belum ya. Ya, sudah bisa kan. Jadi ini caranya seperti itu. Nah, sekarang kita mau buat aksi di sini, katakan untuk button edit dan button hapus. Lalu nanti kita buat di sini button untuk tambah user. Ya. Itu yang akan kita tambahkan. Tetapi sampai di sini dulu ya pelajarannya, supaya nanti kita bisa lanjutkan ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.